Shalom, kita akan mulai ibadah pemuda sehati 11 Mei 2024 Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Perumna 1 Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua untuk memuji Tuhan pada sore hari ini. Mari yang ada di rumah bisa dibuka videonya. Saya mau melihat kita semua untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak kesana kemari, fokus beribadah. Mari saudara kita mau naikkan lagu ini, Tuhan memberiku kegirangan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Saya undang kita berdiri semua yang di gereja. Katakan ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah. Yang di rumah juga bisa berdiri. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang dinanti,
firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, Dia melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegiatan, mana tepuk tangannya? Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak sekali lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh beribadah pada sore hari ini. Mari kita benar-benar mengundang Yesus dalam kehidupan kita kembali. Mungkin hari-hari ini hubungan kita dengan Tuhan agak renggang, agak jauh. Saya undang kita saudara untuk sore hari ini kembali ada di dalam hadirat Tuhan, kembali di dalam perkenanan Tuhan, dan biarlah setiap hati kita melekat kembali kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, jangan keraskan hatimu, biarkan Tuhan beracara dalam hidupmu mulai saat ini dan seterusnya. Dan biarlah rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita bukan rancangan kita, tetapi rancangan Tuhan saja. Sebab bersamamu Bapa kami melewati setiap musim hidup kami ya Tuhan. Entah itu baik atau buruk, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kau tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi di dalam langit gelap pun Kau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Yesus yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu
teguhkan hati. Yesus yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah baik. Mari saudara lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Biarlah hidup kita ini menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Yesus yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Kau layak disembah, hanya Kau Tuhan. Ya rala bara Huria la bara oh rala ya bayas. Oh Jesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Biarlah kami mengalami Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami hanya memandang-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nyembah hanya kemuliaan, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungguh, dan ku tersungguh
indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, hadirat-Mu, ralabababababab, ya ralabaralabaya sandaralaba, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari yang bisa berbahasa roh, kita mau berbahasa roh sore hari ini. Urala baba 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 ya sandarala takala ya sandarala. Urala maya sande. Urala la barala barala baba baba baba. Urala baba ya sandarala. Urala barala baba. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Terima pengurapan Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Urapi kami ya Tuhan. Ralababababa. Dengan minyak yang mau diurapi Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan penuhi kami. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Segala hormat, sembah, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus, Raja segala bangsa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Oralah Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk sore hari ini Tuhan,
Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah-Mu, bahkan di rumah kami masing-masing. Memberkati kami, mengurapi kami semua ya Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan tidak ada yang sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, tiba saatnya kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu yang terambil dari Matius 28. Engkau yang mengurapi kami yang baca bahkan mendengarkannya. Amin. Kami percaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini ya Bapa. Sehingga firman-Mu juga menjadi kekuatan yang baru. Dan kami juga berdoa pada sore hari ini, siapapun kami yang hadir, yang tubuh kami lemah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang beban berat juga Tuhan memberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat kami setia kepada Tuhan Yesus, semua akan menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Tuhan Yesus tidak ada di sini, sebab Tuhan Yesus telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakan Tuhan Yesus. Mari, lihatlah tempat Tuhan Yesus berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati Tuhan Yesus dan memeluk kaki Tuhan Yesus serta menyembah Tuhan Yesus. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya yang datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bersama-sama, perintah untuk memberitakan Injil. Dan kesebelah murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Tuhan Yesus, mereka menyembah Tuhan Yesus. Tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Silakan Sis Arum berdoa untuk bacaan beritaan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sore hari ini juga kami sudah membaca firman-Mu. Kami juga percaya Tuhan memberkati lewat hamba-Mu Bro Divo yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Biarkanlah pesan yang disampaikan Bro Divo menjadi kekuatan yang baru. Kayak pagari juga Tuhan Yesus, dengan tembok abi kudus-Mu Tuhan, sehingga serangan balik kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang difirmankan, apa yang diberitakan melewat hamba-Mu Bro Divo bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Shalom semua. Yang di online, shalom semua. Shalom. Shalom, bro. Shalom. Mantap. Tuh dong, ada suaranya. Ya. Pada sore hari ini kita akan membahas sedikit tentang firman Tuhan, tentang ibadah yang berkenan. Apa, saudara? Sekali lagi, ibadah yang berkenan. Ya, kita mau buka di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 12 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-8. Ya, di layar sudah ada, bisa kita baca bersama-sama. Sudah terlihat yang di layar? Persembahan yang benar. Bersama-sama, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani apa? Baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, baik saudara, saya dapat firman Tuhan untuk sore hari ini. Tadi pagi sebelum melakukan aktivitas apapun, saya ngobrol sama Tuhan Yesus, apa yang harus disampaikan, dan saya kaget, saya juga sampai kagum ya sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena di saat kita melayani Tuhan, di saat kita berfokus sama Tuhan,
Tuhan itu bekerja. Tuhan itu melihat anak-anaknya yang berfokus sama dia. Tuhan Yesus itu hidup. Katakan Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Ya, kenapa saya merinding? Kenapa? Karena waktu hari Selasa lalu ya, Bapak Gembala membahas, waktu kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Gembala membahas tentang ikhlas. Dan ini ada kata ikhlas di sini. Saya tidak ada obrolan dengan Bapak Gembala, tetapi saya percaya Roh Kudus yang ada di Bapak Gembala ada juga di dalam hidup kita. Amin. Membuat kita terarah kepada hal yang Roh Kudus mau, saudara. Dan ini diperlukan untuk orang-orang yang percaya di GB Hati Kudus, di mana ada kesehatian, di mana Tuhan berbicara, dan anak-anaknya harus mendengarkan. Katakan amin. Ketika kita mendengarkan apa yang Roh Kudus mau, maka Roh Kudus bekerja. Tetapi jika saudara menutup telinga rapat-rapat untuk Roh Kudus berbicara, tidak akan pernah ada mujizat, tidak akan pernah ada teguran, tidak akan pernah ada kebaikan Tuhan. Maka itu saudara, di mana ada ibadah kepada Tuhan, di situ ada pertobatan. Katakan pertobatan. Jika saudara hidup dalam pertobatan dan hidup dalam buah Roh Kudus, maka Tuhan Yesus akan benar-benar memberkati hidup saudara, memimpin kehidupan kalian, memimpin kehidupan kita, dan tidak akan membiarkan kita sendirian. Seperti tadi lagunya, bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan Yesus, kita lewati semua. Dalam suka, dalam duka, dalam bahagia, dalam kesedihan sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Walaupun kita dalam keadaan yang susah sekalipun, Tuhan Yesus tetap menghibur kita. Tuhan Yesus tetap membuat kita bahagia, membuat kita tetap kuat menjalani hidup ini, ya. Maka itu saudara, saya mau katakan seperti ini. Jika ada saudara yang hari-hari ini ya, yang hidupnya penuh dengan putus asa, hidupnya tidak ada harapan, saya mau katakan bertobat. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan. Dan setiap orang yang membuka hatinya lebar-lebar untuk Tuhan, membuka telinganya lebar-lebar untuk firman Tuhan, maka dia akan mendapat pengharapan yang baru. Yang lama sudah berlalu, kesedihan sudah berlalu, keburukan sudah berlalu, tetapi kebaikan Tuhan akan ada pada masa depan kita. Akan ada pada hari ini dan seterusnya. Pilihan ada padamu. Mau benar-benar hidup dalam Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam ibadah ini saya mau ajak semuanya, kita semua hidup di dalam Tuhan Yesus kembali, ya. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada mujizat, ada sukacita, ada kebahagiaan. Dan itu yang mau saya tawarkan pada sore hari ini buat kita semua. Saudara, di dalam firman Tuhan pada sore hari ini, di sini di perikopnya apa? Judulnya persembahan yang benar. Katakan bareng-bareng, persembahan yang benar. Berarti ada persembahan yang nggak benar dong bro. Yes. Ya, makanya sore hari ini kita mau bahas, jangan sampai kita mempersembahkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan. Satu, ya udah. Kalau hidup kita benar-benar
Gereja, sebentar. Satu dua, satu dua. Ya shalom Bro Oktris, apakah kedengeran? Iya dengar bro, jelas bro. Oke, ada trouble di mic gereja, sorry. Oke. Ya, kita mau bahas tentang persembahan yang benar, ya. Berarti ada persembahan yang kurang, bukan tidak benar, tapi kurang berkenan di hati Tuhan. Ya, maka itu saudara kita mau bahas pada sore hari ini. Ya, di dalam Roma 12, kita akan bahas tentang ibadah yang berkenan dan persembahan yang benar. Saudara, ibadah itu adalah berbakti bagi Tuhan, pencipta kehidupan kita. Pelan-pelan, yuk. Ibadah adalah berbakti bagi Tuhan, pencipta kehidupan kita, mempersembahkan hidup kita sebagai bakti dan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Siapa di sini yang mengucap syukur kalau masih ada nyawa saat ini? Angkat tangan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Berarti ketika kita ada nyawa, berarti ada penciptanya. Berarti ada juga pengambilnya. Siapakah itu saudara? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di mana kehidupan kita sebagai manusia, kita mempunyai kehidupan yang harusnya berbakti kepada Tuhan, pencipta kehidupan kita. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan saat ini. Coba semuanya di jarinya ke hidung semua masih ada nafas. Hembuskan, tarik, ada napasnya. Mengucap syukur enggak? Katakan terima kasih Tuhan untuk napas yang Tuhan berikan bagi kami. Ya, saudara, jika Tuhan sudah memberikan kita hidup sampai detik ini, saya mau katakan kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita saat ini ada sebagaimana ada, seharusnya hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Nah, kita mau bahas nanti cara-caranya untuk kita bisa benar-benar hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Yang pertama, saya mau yakinkan kita semua saudara, ibadah adalah berbakti bagi Tuhan pencipta kita, mengucap syukur atas kehidupan kita, mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, untuk kita beribadah, kita harus mempersembahkan kehidupan kita terlebih dahulu. Roh, jiwa, dan tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Kehidupan yang terbaik kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan saudara, sudah sisa-sisa hidup kita baru persembahkan. Ada banyak orang yang menganggap cari Tuhan nanti aja kalau udah tua. Kalau udah mau meninggal. Tidak saudara. Anak-anak muda di GBHT Kudus kita semua. Selama kita masih ada kehidupan. Ya, Tuhan menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, dengan cara apa? Mulai detik ini kita mau bertobat. Kalau ada kekurangan, kalau ada dosa, kelemahan, kita mau bertobat. Kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan. Kita mau mulai melayani Tuhan, tidak dengan tangan hampa. Kita datang kepada Tuhan, tetapi dengan kehidupan yang layak di hadapan Bapa. Jangan dengan sisa-sisa kehidupan yang banyak yang sudah mungkin di ICU, yang sudah banyak penyakitnya, baru kita mau menyerahkan hidup kita. Tetapi ketika kita masih sehat, masih bisa berjalan, masih bisa berlari, masih bisa berolahraga,
masih bisa melakukan banyak hal. Saya mau ajak saudara untuk mempersembahkan kehidupan kita yang terbaik. Amin. Jangan kasih Tuhan sisa hidup kita, tapi kasih kepada Tuhan persembahan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Yang mau saya bahas, yang pertama, saudara harus paham tujuan ibadahmu apa, yaitu memberikan diri untuk Tuhan. Katakan, memberikan diri kita untuk Tuhan. Dan bukan yang sisa, bukan yang sudah rusak, bukan yang sudah kotor. Walaupun sudah rusak, kita mau mulai bertobat. Kita mulai terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ada waktu untuk bertobat. Katakan, ada waktu untuk bertobat. Ada waktu untuk mencari Tuhan. Masih ada kesempatan untuk mengejar hadirat Tuhan. Jangan disia-siakan. Katakan amin. Ya, yang pertama tadi kita baca, harus paham tujuan ibadah kita apa. Memberi diri kita untuk Tuhan atau apa. Tetapi kata firman Tuhan di Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu, ibadahmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua yang saya mau bahas tentang ibadah yang berkenan adalah saudara harus paham siapa yang Anda sembah. Yesuskah atau ada yang lain? Kalau saudara benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dengan hati yang sungguh-sungguh. Percaya dengan 100% kehidupan kita. Jangan pernah ada keraguan. Jangan pernah ada kebimbangan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ya. Saudara ikut ibadah sore hari ini, saya yakin dan percaya kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bagaimana bro kalau kabarnya saya percaya Tuhan Yesus tapi tiba-tiba ada masalah yang besar. Masalah yang besar yang membuat saya ragu akan Tuhan. Saya mau katakan Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalahmu. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Tidak ada kesusahan yang tidak bisa Tuhan hibur. Semua mungkin bagi Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan besarnya, apakah saudara mau kembali percaya 100% atau tetap 50%, 70%? Orang-orang yang dilawat Tuhan adalah orang-orang yang percaya 100%, yang menyerahkan kehidupannya total hanya untuk Tuhan Yesus, yang berserah kepada Tuhan, yang tidak ragu sedikit pun akan kuasa Allah. Katakan amin. Yuk, kita mau baca ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kamu percaya kepada Allah, kamu akan membedakan mana kehendak Allah atau bukan, yang berkenan kepada Allah atau bukan, dan yang sempurna atau bukan. Semua dari pekerjaan Tuhan Roh Kudus. Kalau kamu benar-benar percaya kepada Allah Bapa di sorga lewat Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus, saya yakin dan saudara, kamu tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kamu akan berubah melalui pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik atau yang tidak baik di hadapan Allah. Kamu akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Tidak pernah ragu akan firman Tuhan. Dan kamu akan tetap kuat di dalam Kristus. Walau badai menghadang, walau banyak rintangan, godaan, cobaan. Kamu akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Kalau kamu percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, jangan pernah ragu, apalagi meninggalkan Tuhan. Percayalah waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya.
Ada satu lagu ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai saudara. Amin. Akan ada banyak rintangan, tantangan, cobaan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Amin. Maka itu saudara harus paham, harus mengenal, harus tahu siapa yang saudara sembah. Tuhan Yesus atau bukan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, kenalilah Tuhanmu lewat firman Tuhan. Baca Alkitab, di dalam perjanjian baru semua tentang Tuhan Yesus. Kamu akan mengalami Tuhan dalam kehidupanmu. Mujizat akan terjadi. 2000 tahun yang lalu Tuhan melakukan mujizat. Detik ini Tuhan juga melakukan mujizat yang sama. Amin. Kalau saudara sakit, beriman. Tuhan, aku percaya aku sembuh. Minta belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, aku minta belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus, aku bisa berjalan, aku bisa berlari, aku bisa sembuh, aku sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Minta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang 2000 tahun yang lalu ada, Dia juga ada saat ini untuk kita semua. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kita harus dapat menempatkan diri di mana kita berada dan sesuai porsi. Saudara, banyak orang yang hidupnya nggak sesuai porsi. Ya, banyak orang ke kantor tapi nggak kerja. Pikirannya kemana-mana, malah ngobrol. Banyak orang ke restoran harusnya untuk makan, tetapi untuk ngegosip, untuk nongkrong-nongkrong doang. Banyak orang ke gereja harusnya untuk ibadah, tetapi tidur. Tetapi banyak ya yang tidak dilakukan sesuai porsinya. Saudara, saya mau ingatkan kita semua, mari kita hidup sesuai dengan porsi kita. Mari kita hidup sesuai menempatkan diri kita. Kalau Mrs. Arum kerja di TK, maka dia tugasnya mengajar, bukan yang lain. Betul ya? Kalau saya hamba Tuhan, full timer, saya kerja di gereja, saya bekerja untuk Tuhan di tempat ini, sesuai dengan job desk saya. Ya, kalau saudara broktris kerja di kantor, kerja sesuai dengan job desk-nya. Kita semua ya harus hidup sesuai porsi kita masing-masing. Jangan ke gereja tetapi saudara tidak fokus, pikirannya melayang-layang. Saudara ingin ini, ingin itu, saudara tidak terfokus kepada Tuhan dalam ibadah-ibadahmu. Kalau saudara hari-hari ini ditegur oleh Tuhan lewat firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita bertobat. Mari kita hidup sesuai dengan porsinya. Karena di dalam ayat 6-8 mari kita baca. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nih dengarkan baik-baik. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kuncinya, saudara, dalam melakukan segala sesuatu adalah keikhlasan hati kita dalam mengikut Yesus. Ketika kamu ke gereja, Tuhan lihat hatimu yang ikhlas. Ya, jangan pernah ada tujuan lain ke gereja selain memuliakan, memuji Tuhan. Katakan amin. Ketika kamu benar-benar hidup ingin memuliakan Tuhan dengan ikhlas, kamu datang ke gereja tidak dengan berat hati. Kamu rindu sama Tuhan, kamu ketemu Tuhan di gereja, kamu fokus sama Tuhan. Walaupun ada yang mengecewakan kamu di dalam gereja, kamu tidak akan pernah terkontaminasi. Kamu tidak akan pernah sakit hati, karena kamu hanya terfokus kepada Tuhan Yesus. Karena kamu ke gereja hanya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Begitu juga dengan kamu kalau kamu bekerja.
Kamu lakukan dengan ikhlas, kamu akan melakukan yang terbaik di dalam pekerjaanmu. Karena tujuanmu, fokusmu adalah bekerja. Ya, maka itu saudara, kalau ada orang yang kerja tapi ngantuk tidur, atau ibadah ngantuk atau tidur, atau tidak dengan sepenuh hati, bertobat. Mari kembalikan segala sesuatunya sesuai dengan porsinya. Amin. Kalau kamu ke restoran, ngapain? Makan. Kalau kamu ke gereja, ngapain? Ibadah. Kalau kamu ke kantor, ngapain? Kerja. Kalau kamu ke mall, ngapain? Jalan-jalan. Semua sesuai porsinya. Di sini dikatakan, kalau kamu punya karunia menasihati, ya kamu harus menasihati. Amin. Kalau kamu punya karunia melayani, ya melayani. Kalau kamu punya karunia bernubuat dengan iman kita. Ya saudara, ada 3 poin yang saya bagikan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Yang pertama, sekali lagi, sebelum itu, saudara, ibadah yang berkenan adalah ibadah yang mempersembahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita atas kehidupan yang Tuhan berikan. Lalu bagaimana cara ibadah yang berkenan, bro? Yang pertama, harus paham tujuan ibadahmu apa. Tujuan ibadah kita apa, saudara? Memberikan diri kita untuk Tuhan. Mempersembahkan kehidupan kita yang terbaik. Bukan yang sisa. Bukan yang sudah kotor, sudah najis, tapi kita mau bertobat. Dan kita mau dibasuh oleh darah Yesus. Dan diperbaharui. Dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita seterusnya. Yang kedua, untuk kita dapat beribadah dengan berkenan, harus memahami siapa yang kalian sembah, yang kita sembah. Tuhan Yesus kah atau siapa? Kalau Tuhan Yesus, pastikan hatimu benar-benar mau mengenal Yesus, mau mengalami Tuhan Yesus, dan mau benar-benar hidup di dalam rencana Bapa di surga. Yang ketiga, untuk ibadah yang berkenan, kita harus dapat menempatkan diri kita sesuai porsi. Sekali lagi, kalau kita beribadah, kalau kita ke gereja kemana? Untuk apa? Beribadah. Kalau kita ke kantor untuk apa? Bekerja. Kalau kita ke mall untuk apa? Jalan-jalan. Ya, semuanya sesuai porsinya supaya benar-benar kita terfokus kepada Tuhan. Jangan pernah ada tujuan lain ke gereja selain memuliakan dan menyembah Tuhan Yesus. Supaya kita tidak kecewa, supaya kehidupan kita benar-benar memberi yang terbaik, tidak tidur dalam ibadah, tidak main handphone, tidak pikirannya melayang-layang, tapi benar-benar terfokus hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk teguran yang Tuhan beri. Kalau sore hari ini kami diingatkan untuk mempunyai hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kami yang sejati. Mempersembahkan kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja kami. Dan kami mau dan rindu Tuhan untuk melakukan firman Tuhan senantiasa. Kalau pada sore hari ini, biarlah kami benar-benar mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberikan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan menempatkan diri kami sesuai dengan porsinya, supaya kami tetap terfokus kepada Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus. Kami minta Roh Kudus benar-benar bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Mohon pimpinan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan Yesus, mohon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat dalam melangkah dan melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan sore ini sebagai persembahan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau melihat kanan, kiri, depan, belakang, tapi kami hanya mau terfokus kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus kami benar-benar
digiring untuk hidup dalam kebenaran. Kami berserah penuh pada Tuhan, ini hidup kami, pakailah sesuai dengan rencana Tuhan, dan biarlah hati kami ikhlas dalam melakukan segala sesuatu untuk benar-benar memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sehingga mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan Bro Oktris. Ayat persembahan terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ke-9. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi dan Bapa sanggup Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan, Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami, yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan rasa syukur dan berbahagia kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya. Aku warisnya, ku ditemui, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami ingin berdoa syafaat. Tutup bukus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus, serangan balik kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya apa yang kami doakan pada sore hari ini dengan kesehatian kami berdampak luar biasa, terutama berdampak untuk Gereja MUGB Hati Kudus bahkan bangsa negara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai doa syafaat pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik kepentingan dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Besar dan ajaiblah karya Bapa. Adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kiranya mendapat tuntunan dari Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia. Dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus.
Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kami berdoa untuk kegiatan KKR GBI Hati Kudus pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 jam 16.00. Kiranya dapat menjangkau jiwa-jiwa di Bekasi. Kiranya kami diperkenankan hadir dan mendapat lawatan dari Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami ya Tuhan untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan Tante Yohana berdoa untuk GBI Hati Kudus. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, pada sore hari ini Tuhan kami berdoa Bapa untuk GBI, seluruh jemaat GBI Hati Kudus Tuhan Yesus, kiranya seluruh jemaat GBI Hati Kudus diberikan kerendahan hati dan hidup dalam buah Roh Kudus Tuhan yang selalu menuntun jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami semua dapat merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Juga Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus ya Tuhan. Jemaat-Mu diberi kesehatan Tuhan, diberi kesembuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik, sangat-sangat baik bagi jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat keuangan jemaat dan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keuangan gereja ya Tuhan dan keuangan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan dengan berkelimpahan Tuhan Yesus, agar gereja ini berkelimpahan ya Tuhan Yesus, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat tetangga di sekitar gereja agar mereka diselamatkan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan agar mereka juga banyak yang rindu akan datang ke gereja GBI Hati Kudus ya Tuhan Yesus. Tuhan yang mengundang mereka sendiri ya Bapa. Kiranya Tuhan supaya mereka
tetangga yang di sekitar situ banyak yang rindu akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk GBI Hati Kudus, Tresno Widodo, Lampung Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, supaya di sana juga banyak pertumbuhan iman ya Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dijangkau oleh gereja ini ya Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa yang haus dan lapar akan Engkau untuk datang ke GBI Tresno Widodo ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Kau sungguh ajaib Tuhan, Kau dahsyat luar biasa Bapa, bahwasannya kasih setianya untuk selamanya ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Sis Dina, Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular burung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melakukan Yesus, kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus menyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan pada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mohon berkat-Mu bagi kami yang ada di gereja, untuk Sis Arum, Bro Denis dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan kami masa depan kesehatan, Tuhan yang memberkati senantiasa. Juga hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, ya Tuhan memberkati masa depan hamba-Mu ini dengan berkat kesehatan dan sejahtera, sukacita, perlindungan daripada Tuhan Yesus. Berdoa untuk keluarga Bro Oktris yang ada di Cikarang, yang di Pilar, Tuhan memberkati, melindungi, menjaga, Tuhan Yesus menyertai dan memberikan pengharapan yang baru bagi kami semua, bagi keluarga Bro Oktris yang ada di Cikarang, Sis Dina, untuk anak-anaknya, untuk saudaranya, untuk Ibu Yohana, untuk Egar, dan di dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Yang berdoa juga untuk Sis Popo, Mbak Yati dalam perlindungan Tuhan, masa depan yang luar biasa indah Tuhan persiapkan bagi mereka semua. Kami mohon perlindungan Tuhan sebagai kami tutup bungkus dengan darah Yesus. Setiap kuasa kegelapan, setiap roh-roh sakit, penyakit, kematian, maut, kecelakaan, mara bahaya, kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami hancurkan dalam nama Yesus. Dengan kuasa Tuhan kami menghancurkan kuasa iblis. Yang berdoa kiranya kami semua diberkati Tuhan senantiasa. Kalau besok ada ibadah raya di tempat ini, kuduskan ruangan ini biarlah menjadi ruangan kesukaan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada malaikat Tuhan berjaga-jaga, bahkan Tuhan benar-benar melawat umatnya di GBI Hati Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita angkat tangan kita, kiranya Bapa di sorga memberkati kami dan melindungi kami. Bapa di sorga menyinari kami dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kebaikan daripada Tuhan Yesus mengalir dalam kehidupan kami senantiasa. Perlindungan Tuhan juga bagi gembala, penatua, jemaat, pengerja. Berikan kami kesehatian, ampuni kalau ada celah, biarlah setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah urapan Tuhan tidak bocor dan semakin kental, semakin deras ada di GBI Hati Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, ada Egar ya. Egar, tolong satu ayat yang dihafal. Ayat apa aja, silakan. Diucapkan Egar. Satu ayat yang dihafal. Ayo, dibuka mute-nya. Yohanes 3 ayat 16. Oke, apa itu firman-Nya? Karena begitu besar akan kasih Allah akan dunianya sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sastia, ada yang dihafal satu ayat? Ayo, harus semangat. Ayo dibuka mute-nya sayang. Apa? Waroh kasih sukacita. Buah roh kasih sukacita dan Galatia 5 Galatia 5 ayat 22. ayat 22. Kasih itu sabar, Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. kasih itu murah hati. Yang baru
Oh, yang kak nyanyi aja nyanyi. Sukacita, damai sejahtera, Ya. kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kerendahan, lembutan, penguasa. Terima kasih Sastia Egar. Sis Popo mana Sis Popo? Sis Popo, shalom. Mbak Yati. Malam Bro Divo. Salam sehat ya, Sis. Harum. Ya, saat Puji Bu Tuhan. Yohana mana? Egar, Bu Yohana. Ya, oke. Berdua sama Egar, fotonya berdua. Selfie Gar sama Mama, oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, shalom, Bro Tris. Kokonya namanya siapa, Bro? Kokonya, shalom, Ko. Salam kenal. Namanya Kopandi. Ko Pandi, salam kenal Ko Pandi, sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Ko sudah bergabung. Ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Ya, Tuhan berkati Bro Oktris, Sis Dina, Sastia, Tuhan Yesus berkati Bu Yohana, Egar, Sis Popo, Mbak Yati, selamat sore, happy weekend, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah. Sampai berjumpa besok pagi di ibadah lain.